Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan video ini, saya Aditya Milendra dengan NIM 1818004 ingin memaparkan rangkuman hasil penelitian saya yang saya cantumkan di PPT ini dengan judul Analisis dan Perancangan UI UX dengan metode User Centered Design pada aplikasi rencang resik. Yang pertama-tama pembahasan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan landasan teori. Latar belakang pada saat ini, Indonesia berada di era 4.0 di mana sebagai besar masyarakat telah aktif menggunakan sosial media untuk membangun bisnis mereka. Hal tersebut telah dilakukan industri skala besar, industri skala menengah, dan industri rumahan dengan menggunakan teknologi yang sudah ada atau teknologi yang berkembang agar usaha mereka tetap bertahan seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Aulianita pada tahun 2019. Jasa cleaning service merupakan salah satu jasa yang sangat dibutuhkan mengingat saat ini banyak orang yang semakin sibuk dan tidak mempunyai banyak waktu untuk membersihkan ruangan mereka, seperti rumah, kantor, dan lainnya. Melihat keadaan tersebut, maka sangat dibutuhkan teknologi untuk memperoleh informasi yang menyediakan pelayanan tercepat, akurat, dan real-time, yaitu dengan menggunakan aplikasi mobile, menurut Agus Yulianto tahun 2018. Rencang Resik merupakan usaha jasa cleaning service yang terdapat di Kota Surakarta. Rencang Resik telah memiliki sistem aplikasi berbasis mobile yang dapat memudahkan konsumen dalam proses pemesanan layanan jasa. Saat ini Rencang Resik sudah membuka cabang di Kota Yogyakarta. Rencang Resik menyediakan berbagai jasa, diantaranya jasa kebersihan kos, rumah, kebun untuk para anak kos maupun rumah tangga yang tidak punya waktu untuk membersihkan huniannya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan jasa tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan melalui kuesioner, terdapat beberapa kekurangan dinilai dari tampilan user interface dan fungsionalitas yang membuat aplikasi Rencang Resik ini kurang efektif. Aplikasi Rencang Resik belum pernah dilakukan pengujian secara langsung terhadap pengguna, sehingga untuk mengetahui lebih luas pandangan konsumen terhadap aplikasi ini, maka diperlukan pengujian aplikasi Rencang Resik lanjut khususnya dalam hal usability. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan penggalian masalah secara mendalam pada penggunaan aplikasi Rencang Resik. Dalam membangun sebuah sistem berbasis mobile, diperlukan sebuah user interface dari sistem tersebut. Dengan user interface adalah saat sistem dan pengguna saling berinteraksi dengan lainnya melalui sebuah perintah, halnya dalam menggunakan konten dan memasukkan sebuah data, menurut Multazam tahun 2020. Terdapat banyak ragam pendekatan untuk merancang sebuah UI UX, akan tetapi yang paling terkenal adalah HCD, Lean UX, dan UCD. Menurut Puji dan Engraini tahun 2021 mengatakan bahwa user-centered design adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Produk yang dikembangkan dengan pendekatan user-centered design dioptimalkan untuk end user, serta ditekankan pada bagian kebutuhan atau keinginan end user terhadap pengguna suatu produk. Desain dirancang dengan adaptasi terhadap behavior atau perilaku pengguna dalam menggunakan produk sehingga produk yang dikembangkan tidak memaksa pengguna untuk berubah perilaku ketika menggunakan produk tersebut. Tujuannya agar produk yang dikembangkan dapat bermanfaat serta mudah digunakan bagi pengguna. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Setelah dilakukan analisis dan pengujian terhadap aplikasi Rencang Resik, diketahui bahwa aplikasi Rencang Resik memiliki beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukannya perbaikan berdasarkan tampilan user interface-nya. Yang kedua, aplikasi Rencang Resik belum pernah dilakukan pengujian secara langsung terhadap konsumen
untuk melihat tingkat usability aplikasinya. Yang ketiga, aplikasi rancang resik perlu dilakukan pengujian lanjut khususnya pada usability-nya. Kemudian adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah satu, mendapatkan hasil evaluasi aplikasi rancang resik untuk melihat usability aplikasi. Yang kedua, menghasilkan tampilan aplikasi rancang resik dengan desain interface yang user friendly sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan user dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, terujinya rancangan user interface yang telah dirancang sehingga benar-benar terjamin tingkat kepuasan penggunanya. Selanjutnya, adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah rancangan desain user interface yang mudah dimengerti oleh user sehingga dapat mempermudah pengguna dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam melakukan pengembangan aplikasi rancang resik selanjutnya. Yang ketiga, aplikasi rancang resik dapat lebih efisien dan memuaskan penggunanya. Selanjutnya yaitu ada kajian terdahulu. Di sini ada 5 kajian. Yang pertama, nama penulisnya Intan Sandra Yanata Saputri dan Mardiah Fadli dan Ibnu Surya tahun 2013. Judul penelitiannya yaitu studi kasus penerapan user-centered design pada e-commerce Putri Intan Shop berbasis web. Selanjutnya Lutfi Fani Hardika Tri Ananta dan Komang Chandra Brata tahun 2018 yaitu penerapan center design dalam pengembangan aplikasi pencarian gedung berbasis Android. Dan kemudian untuk penelitian saya di sini ada analisis perancangan UI/UX dengan menggunakan metode user-centered design pada aplikasi rancang resik. Kemudian hasil dari tujuan dari penelitian yang saya bacakan tadi, salah satunya yaitu tujuan penelitian ini dapat menghasilkan tampilan fungsional yang maksimal serta memiliki nilai usability karena penelitian ini dilakukan karena sistem terdahulu tidak digunakan dengan baik, karena digunakan dengan tidak baik, karena tidak selesai. Selanjutnya kajian selanjutnya yaitu metode. Di sini menggunakan metode user centered design. Kemudian hasil penelitian terdahulu salah satunya yang seperti saya bacakan tadi berdasarkan usability testing dengan sistem usability scale Putri Intan Shop mendapatkan rank excellent yaitu sebesar 86,8%. Maka dari itu Putri Intan Shop berhasil membangun sistem yang user friendly dengan tingkat usability yang tinggi. Kemudian landasan teori yang pertama, user centered design merupakan paradigma baru dalam membangun sistem atau software. User centered design atau UCD juga sering disebut sebagai human centered design menurut ISO 13407 tahun 1999. Human centered design adalah sebuah pendekatan pengembangan sistem interaktif secara khusus, fokusnya membuat sebuah sistem berguna. Definisi lainnya menurut Harry S. L. tahun 2004, user centered design adalah sebuah proses desain interface atau antarmuka yang fokus terhadap tujuan penggunaan, karakteristik pengguna, lingkungan, tugas, dan alur kerja di dalam desainnya. Kemudian pengertian user interface menurut Chandra 2009. Menurut Chandra, pada
Menurut Chandra tahun 2009, user interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. User interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberi informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya solusi. Kemudian yang ketiga, usability atau kebergunaan. Usability adalah atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah pengguna suatu antarmuka. Kata usability juga merujuk pada metode meningkatkan kemudahan pemakaian selama proses perancangan. Usability diukur dengan 5 kriteria, yaitu learnability, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction menurut Nielsen tahun 2012. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.